Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang sudah lulus di tahap pertama dan sedang menunggu tahapan pemberkasan. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru tentang informasi pemberkasan. Ini resmi sudah direspon oleh Pemda. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya coba buka SSCISN, kemudian mengunjungi beberapa daerah terkait informasi terbaru. Apakah kiranya pemberkasan ini sudah direspon oleh pemerintah? Saya coba kunjungi Kabupaten Dairi. Ternyata di Kabupaten Dairi Bapak Ibu sekalian, di bagian publikasinya ini sudah ada informasi di sini disebutkan hasil seleksi kompetensi 1 pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi tahun anggaran 2021. Kemudian saya buka, maka sudah muncul pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati, yang mana isi dari pengumuman tersebut adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pengumuman Bupati Dairi nomor 800/7104 tentang hasil seleksi kompetensi 1 pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi tahun anggaran 2021. Sampaikan, berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021, ini ada nomornya, tanggal 28 Oktober 2021, perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021. Maka dengan ini diumumkan hal sebagai berikut. 1. Hasil seleksi kompetensi 1 pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pengumuman ini. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, hasil pengumuman sebelumnya yang sudah disampaikan oleh BKN akan kembali dipublis oleh Pemda. Lalu yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal dan syarat pemberkasan bagi peserta yang lulus akan diumumkan kemudian. Nah, ini pengumuman terbaru. Lalu yang ketiga, demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Pengumuman ini ditetapkan hari ini Bapak Ibu sekalian di tanggal 12 November 2021 oleh Bupati Dairi. Dan ini adalah publikasi ulang terkait hasil pengumuman untuk guru P3K sebelumnya. Jadi di sini disampaikan hasilnya ini untuk ahli pertama guru bahasa Indonesia. Kemudian saya coba kunjungi apakah kiranya pengumuman seperti ini juga sudah ada di kabupaten lain. Saya coba kunjungi untuk Pemkab Gresik Bapak Ibu sekalian. Ini adalah websitenya Pemkab Gresik dari informasi instansi di SSCISN. Nah, saya coba lihat di sini ada pengumuman terbaru hasil seleksi kompetensi dengan metode assessment center untuk jabatan pimpinan tinggi. Jadi ini belum ada ya, untuk Pemkab Gresik belum ada, dan barangkali di beberapa daerah ya sudah ada merespon seperti Pemkab Dairi tadi. Lalu kapan kiranya, karena tadi disebutkan masih menunggu informasi lebih lanjut, pengumuman pemberkasan ini coba kita telusuri lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Hal mana sebelumnya pada saat Kemendikbud mengeluarkan jadwal tahap 2 disebutkan di sana sehubungan dengan proses evaluasi menyeluruh pada hasil seleksi kompetensi 1 guru P3K tahun 2021, dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021. Jadi pada saat itu disampaikan bahwa Kemendikbud masih melakukan evaluasi menyeluruh ya, yang mana barangkali untuk jadwal ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Dan kemudian sebelumnya juga di tanggal 2 November BKN sudah mengeluarkan surat edaran 140082 terkait usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021 secara elektronik. Ini adalah panduan yang digunakan oleh Pemkab untuk melakukan pemberkasan penetapan NIP. Di sini poin-poin pentingnya sama seperti sebelumnya, adalah memuat tentang syarat pemberkasan ya. Disebutkan di sini Pemkab melalui PPK melakukan pemberkasan, dan pemberkasan yang harus dilengkapi oleh peserta seperti biasa ini pas foto dan seterusnya ya. Namun di sini yang menjadi pertanyaan adalah di poin 10 Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat tidak ada jadwal untuk guru P3K. Di poin 10 disebutkan penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K non-guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital untuk tahap 1 mulai tanggal 19 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021. Dan
Ujian tahap 2 mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Jadi untuk non-guru sudah ditetapkan sejak tanggal 19 November. Namun untuk guru di surat itu tidak ada disebutkan ya. Lalu banyak pertanyaan yang muncul terkait ini. Bagaimana dengan guru? Dan ini menjadi keluhan dari Bapak Ibu guru honorer yang mengkhawatirkan jika jadwal pemberkasan NIP P3K guru terlambat, akan banyak guru tua yang keburu pensiun. Nah, lalu ditanggapi oleh Pak Bima di tanggal 10 kemarin yang menyatakan bahwa beliau memahami kondisi psikologis para guru honor yang lulus P3K tahap 1, namun BKN tidak bisa memaksakan karena pelaksanaan seleksi P3K guru ada di bawah Kemendikbudristek. Mulai dari verifikasi berkas, itu memang sudah diserahkan kepada Kemendikbudristek ya. Ini Kemendikbudristeknya masih bingung, makanya jadwal pemberkasan nomor induk P3K belum dirilis, kata Pak Bima di hari Rabu semalam. Karena memang dalam konteks ini Kemendikbud belum menyampaikan hasil karena melakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun ditambahkan pada saat itu secara normatif, lanjut Pak Bima, untuk penetapan nomor induk P3K dilakukan setelah instansi mengumumkan kelulusan. Ini tadi Dairi sudah mengumumkan kelulusan, kemudian mengusulkan ke BKN. Usulan itu dilengkapi dengan perjanjian kerja. Kalau dari BKN sih kapan saja, kata Pak Bima pada saat itu. Lalu telusur saya lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, ini adalah informasi dari Prof. Bu Nunuk yang menyatakan bahwa hasil webinar tadi yang PG, P1, P2, P3 tetap ikut tes tahap 2. Dan di sini ada informasi yang bisa kita jadikan patokan. Seleksi tahap 2 masih sesuai Permenpan seleksi bebas. Lalu yang berikut hasil Zoom tadi disampaikan hasil Zoom-nya. Yang pertama, untuk pemberkasan yang lulus dan lolos tahap 1 akan dilakukan di SSCASN bersama BKD. Untuk waktu belum bisa ditentukan, tapi perkiraan akhir Desember. Jadi memang diperkirakan akhir Desember Bapak Ibu sekalian ya. Dalam konteks ini baik itu BKN maupun Pemda, BKD Pemda tinggal menunggu surat dari Kemendikbud sebagai alas dasar untuk pemberkasan bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus. Dilanjutkan untuk GTK yang sudah passing grade harus daftar di tahap 2 ke Permas yang masih kosong. Ini barangkali untuk Bapak Ibu peserta tahap 2. Lalu di poin 3, untuk pembayaran gaji melalui anggaran daerah yang berasal dari pusat. Nah, ini melalui DAU dan banyak ini dibahas di rapat-rapat internal antara Panselnas kemudian DPD dengan Panselnas. Dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka jelas BKD, BKN sekarang menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendikbud, yang mana Kemendikbud menyatakan paling diperkirakan di akhir Desember. Jadi disinilah nanti Bapak Ibu melakukan pemberkasan ya. Ini masih perkiraan Bapak Ibu sekalian, bisa saja lewat dari Desember. Ya, tapi kita doakan bersama ya, semoga secepatnya agar tentu Bapak Ibu yang usianya 58-59 tahun masih sempat aktif sebagai guru P3K sebelum memasuki masa pensiun. Barangkali ini informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.